Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-ayat. Yang saya hormati, yang terhormat para alim ulama di Masjid Al-Jihad, yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Jihad dan jamaah Masjid Al-Jihad, barakallahu fikum di dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Ahad di bulan Safar 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dilimpahi berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai di masjid dalam rangka yajtadi mardatillah. Kita doakan saudara kita yang belum berkesempatan ke masjid senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama menuju mardatillah. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, serta kita sebagai umatnya. Hadirin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya Subul Iman kita membaca yang ke-37, yaitu Tabuqati Ademi Muslimin, dan insyaallah pada pertemuan ini adalah yang ke-38, yakni wasyubatu saminatu wa salasun al-ikhtiraju fil ukhri wa syurbi anil haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Subul Iman yang ke-38 adalah berhati-hati dalam hal makanan dan minuman dari yang haram. Jamaah Allah, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin adalah diajarkan ataupun senantiasa dipandu dalam hidup dan kehidupan kita, tidak hanya dalam ubudiyah yang mahdhah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman ini adalah memiliki korelasi yang sangat luar biasa dengan amal kita. Orang yang senantiasa makan dan minum yang halal dan thayyiban, maka insyaallah taala berpikirnya, bercita-citanya, dan juga punya semangat adalah kepada yang halal pula. Tetapi sebaliknya, ketika sumber yang haram masuk ke dalam tubuh seseorang, maka cita-citanya, arahnya adalah kepada yang haram pula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa punya semangat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah karena makanan yang halal dan juga barokah. Sebaliknya, makanan yang senantiasa tidak halal atau haram, maka sungguh akan senantiasa begitu berat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita supaya makan dari yang halal dan thayyib. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis
thayyib, baik, ya diterjemahkan demikian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada manusia supaya memakan makanan yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jamaah rahimakumullah, kalimat ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala supaya ketika kita akan makan, yang pertama diperhatikan adalah kehalalannya. Kehalalan di sini adalah pertama kehalalan dari proses mendapatkan rezeki, prosesnya. Karena bisa jadi zatiahnya halal tapi prosesnya yang tidak halal. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah zatiah makanan itu. Kan bisa jadi orang senantiasa mendapatkan uangnya halal tapi diberikan kepada yang haram. Maka ketentuannya adalah pertama halal proses mendapatkan uangnya atau rezekinya. Yang kedua adalah halal zatiah yang akan kita makannya. Itu jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Nah, kaitan dengan halal proses, insya Allah sudah sangat mafhum. Yang jelas adalah tidak bersumber dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah yang kedua adalah thayyibah. Thayyibah diterjemahkan adalah baik. Baik dalam arti baik untuk tubuhnya. Karena ada juga ketika seseorang sudah ada penyakit atau apapun, bisa jadi makanan itu adalah halal, baik, tapi bagi dirinya tidak baik, tidak thayyib. Seperti jamaah rahimahullah, ada orang yang sudah alergi makanan tertentu seperti ikan atau udang, ya. Alergi udang itu halal. Pertama mendapatkan uangnya halal, kemudian udang juga halal, ya. Tetapi karena tidak baik akibatnya, jangan dimakan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Demikian pula orang yang sudah terkena nauzubillah, ya, seperti gula, diabetes, jamaah Allah, maka harus senantiasa mengukur, menakar asupan gula ke dalam tubuh kita. Karena kalau kita tidak mengukur, tidak menakarnya, justru itu akan menimbulkan ketidakbaikan bagi metabolisme tubuhnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini Allah menegaskan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Mana yang secara tegas Allah tegaskan khutuwati syaitan itu adalah mubazir, ya. Allah tegaskan dalam surah Al-Isra itu, wala tubazir tabdira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu bi rabbih kafura. Janganlah kamu membazirkan, ya. Membazirkan itu jamaah Allah, contoh secara umum, kalau makanan itu masih tersisa, maka kalau Rasulullah makan itu disunahkan kalau dengan jari itu adalah dijilati jarinya, dibersihkan piringnya, jangan sampai ada yang tersisa. Bahkan ketika ada yang jatuh, diambil, dibuang kotornya, tetap dimakan yang bersihnya. Jamaah Allah, ini kaitan dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan merasa bangga ketika kita makan justru menyisakan bagian dari makanan, ya, karena ada yang seolah-olah kalau disisakan itu seolah-olah baik gitu. Ini adalah sangat keliru. Itu adalah langkah-langkah syaitan. Yang kedua jamaah rahimahullah, kaitan dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan adalah jangan sampai israf berlebihan. Dan yang ketiga, cara makannya, cara minumnya, jangan mengikuti langkah syaitan, yakni makan minum dengan tangan kanan. Karena makan minum
surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu. Yang membedakan di ayat ini, ketika Allah menyeru ya ayyuhan nas, maka Allah memerintahkan makan dengan dua syarat, halalan thayyibah. Tapi ketika yang menjadi mukhatabnya yang disuruh adalah orang yang beriman, Allah hanya menyebut kata at-thayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Karena hamba Allah yang beriman tidak mungkin memakan yang tidak halal. Ini korelasinya jemaah Allah. Korelasinya orang yang betul beriman kepada Allah, nggak mungkin ada kepikiran ingin makan yang haram. Tidak mungkin ada kecenderungan kepada minuman yang haram. Kenapa? Karena keimanannya. Subhanallah. Ya, jamaah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepada Allah beribadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini surah Al-Baqarah 172. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah 67 Al-Mulk ayat yang ke-15, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dia Allah yang menjadikan bumi untukmu mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah ke setiap penjurunya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah rezeki darinya. Ini ayat ini supaya jamaah banyak senantiasa banyak bepergian dan merasakan kuliner-kuliner yang dituju di tempat tujuan. Ini tetapi tetap kamu Allah yang mukmin adalah makanan yang kita tuju di tempat yang kita tuju dengan ketentuan tadi halalan thayyibah. Ya. Jadi jamaah jihad yang senantiasa bisa dan memungkinkan perbanyak bepergian di muka bumi ini, apalagi waktunya sudah tidak terikat, senantiasa banyak bepergian. Tapi jangan pergi sendiri ya, harus ngajak Pak ya. Karena dalam adab safar itu adalah kalau bertiga maka harus salah satunya diangkat menjadi amir safar ya, apalagi kalau satu seluruh jamaah masjid gitu ya. Subhanallah, itulah kebahagiaan luar biasa. Ya, makan itu bagus Pak. Yang masalah itu kalau makan sendiri nanti bisa kebanyakan. Tapi kalau makan berjamaah, insya Allah akan barokah. Di zaman Rasul itu ada orang sahabat Pak yang senantiasa makan itu tidak kenyang. Sepiring, satu porsi, dua porsi, tiga porsi, tidak kenyang. Dia unjukkan ke Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, makanlah satu porsi dan berbuah. Betul Pak, begitu makan berdua satu porsi kenyang, subhanallah. Maka jamaah Allah pentingnya ini kita berbagi makanan. Kayak jamaah haji luar biasa ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh kita ambil contoh orang soleh seperti Abu Bakar As-Siddiq. Satu saat jamaah rahimahullah, Abu Bakar ini memakan makanan dari pelayannya. Jadi pelayannya bawa makanan gitu Pak. Setelah beliau makan, setelah dimakan masuk ke dalam perutnya, ke lambung, kemudian baru bertanya nih Abu Bakar ini, ya kamu mendapatkan makanan ini dari mana? Kata pelayannya itu, wahai Abu Bakar, saya dulu, kata beliau, sebelumnya, jadi masa jahiliyah itu adalah dia suka ngedukun gitu Pak, ya. Bukan dukun rambut merah ini, suka ngedukun gitu. Nah, karena yang berdukun itu arti orang yang datang ke dirinya itu adalah berhasil, nah dia ngasih makanan itu di saat itu. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendengar hal itu, langsung beliau memasukkan jarinya ke mulutnya untuk mengeluarkan apa yang sudah dimakannya. Kehati-hatian itu, sampai hati-hati begitu. Karena ketidakjelasan
dari makanan itu. Kan kalau kahin dukun itu hukumnya haram dalam syariat Islam. Ya. Itu jamaah Allah. Demikian pula Umar bin Khattab pernah melakukan hal yang sama, yakni mengeluarkan makanan yang sudah dimakannya karena ketidakpastian kehalalannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pengaruh makanan untuk kehidupan kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, makanan yang baik itu, yang halal itu adalah sangat berkorelasi dengan amal soleh, sangat nyambung dengan amal soleh. Dalam Rasulullah SAW dan Imam Muslim bersabda Rasulullah SAW, "Ayuhan nas, innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiba, wa annallaha amara bil mu'minina bima amara bihil mursalin." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu adalah thayyibun, baik, tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Jadi kalau tidak baik tidak akan Allah terima. Dalam arti makanan yang tidak halal tidak akan Allah terima amalnya dan segala halnya. Innallaha wa annallaha amara bil mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman sebagaimana Allah menyuruh para utusannya. Apa yang disuruh Allah kepada para rasul itu? Allah berfirman dalam surah 23 ayat yang ke-51, "Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati wa'malu shalihan, inni bima ta'maluna alim." Allah menegaskan, wahai rasul, makanlah dari yang baik-baik. Yang seruan kepada orang mukmin tadi adalah katanya, kalimatnya thayyib juga. Demikian pula kepada rasul, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat. Tidak disebutkan lagi kata halalnya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang rasul ada kecenderungan makan yang haram. Demikian pula orang mukmin tidak mungkin ada kecenderungan, ada keinginan kepada yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, di negara kita di Indonesia saat ini, alhamdulillah, ada ketika kita mau makan makanan yang di warung itu adalah ada label halalnya. Jadi mudah kita carinya. Lihat, ada label halal tidak. Kalau ada label halal berarti kita memakannya. Demikian pula minuman. Ya, ada label halal berarti betul halal. Ya, kita khususkan demikian. Maka jangan meminum, makan makanan atau minum minuman yang senantiasa belum ada label halalnya. Ya, karena kalau belum ada label halal berarti belum ada jaminan. Demikian pula ketika kita ingin makan, ya, kan kita bisa memilih warung mana yang senantiasa yakin halalnya. Kalau warung ini adalah ragu kehalalannya, kita jangan masuk warung itu. Itu jawaban Allah. Alhamdulillah ini di Indonesia demikian. Maka kita ketika mau makan di warung, kita lihat dulu, ya, kalau kita ini warung ini halal atau tidak, kira-kira. Kalau ragu, cari yang warung yang memang betul-betul halal. Itu jawaban Allah. Ya. Ada cerita teman yang menyatakan bahwa makanan di sana katanya enak banget, Jakarta. Begitu ke sana betul tidak ada qadarullah, tidak ada tempat duduk, ya, saking penuhnya. Begitu tanya, ini makanan apa? Ternyata B2. Itu ya, dia bilang, alhamdulillah qadarullah taala tidak ada tempat duduk untuk duduk di situ. Jadi nggak nanya dulu gitu Pak, ya. Kalau ada tempat duduk mungkin nggak nanya juga, ya. Jadi heran itu, kenapa sih kok penuh banget gitu? Ya, itulah taufik Allah SWT, ya, pertolongan Allah SWT. Qadarullah yang tidak ada tempat duduk mau makan di sini, ya. Begitu dia mau pulang dan tanya, ini makanan apa? Ternyata adalah bukan makanan kita, makanan B2, ya. Karena ada B1, ada B2. Maka kalau di warung situ tersedia daging B1, B2, kita hindari. Walaupun akan saya makannya ayam, walaupun makannya ayam, tetapi masaknya bagaimana? Itu yang harus kita ada pertimbangan ke situ. Kan mungkin kualinya sama gitu, ya.
itu jamaah kaum, maka hati-hati. Maka kaum mukminin adalah tidak mungkin makanan yang haram, ya. Tidak mungkin ada kecenderungan kepada makan yang haram, hati-hati. Ya, insya Allah di negara kita itu adalah ada label halal dari MUI atau senantiasa kalau di warung jelas kehalalannya, kan kita bisa melihat dari tanda-tanda yang ada. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW tadi, ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali dari yang thayyib, ya. Sesungguhnya Allah menyuruh orang beriman sebagaimana Allah menyuruh para rasul Allah. Ini hadis dari Imam Muslim. Maka disambungkan dengan surah 23:51, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Korelasinya jamaah Allah, makanan yang halal dan baik maka punya korelasi dengan amal yang soleh. Itu pasti di situ, ya. Maka jamaah Allah, ketika seseorang berat ke masjid harus introspeksi. Kan masjid ini tempat yang suci, Pak, tempat yang baik, hanya akan bersinergi, bersatu frekuensi dengan orang yang tubuhnya baik, suci. Kalau yang ada yang haram pasti berat. Seumpama kenapa begitu berat bangun ke masjid, ya, berangkat ke masjid begitu berat, juga harus introspeksi. Bisa jadi karena ada harta yang haram. Jangan Allah. Karena dalam ayat ini Allah tegaskan kepada para rasul itu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Makanlah dari yang baik-baik dan beramalah amal yang soleh. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, firman Allah SWT, mengatakan apapun yang kamu kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang pertama, makanan itu ternyata berkorelasi dengan amal yang soleh. Makanan yang halal berkorelasi dengan amal yang soleh. Berarti sebaliknya, jika makanan minuman yang haram maka akan punya kecenderungan kepada yang haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masa Rasulullah SAW itu ada kisahnya itu dikisahkan secara umum. Dari hadis itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ada seorang anak main lempar-lempar gitu, Pak, ya, seorang anak-anak seorang kecil lagi main juga dengan temannya. Pas lemparan itu hampir mengenai Rasulullah gitu. Nah, Rasul kan langsung melihat kemana gitu, ke arah sumber dari lemparan itu. Langsung Rasul bersabda, anak haram. Yang lempar itu disebutnya anak haram. Nah, maka sahabat orang tuanya itu adalah ada di hadapan Rasulullah. Kan kalau anak disebut anak haram kan bagaimana itu? Jamaah Allah yang ikut Rasulullah lagi, bukan sembarang orang kan. Maka dia pamit ke Rasulullah dan kemudian langsung pulang. Nah, ceritakan kepada istrinya. Suaminya bertanya dengan bijaksana, apakah kau pernah berbuat yang haram atau makan yang haram? Istrinya bilang, tidak suamiku, aku hanya makan dari apa yang kau berikan. Hanya dibawa ke Rasulullah, ya. Kata Rasulullah SAW, dalam tubuh ini anak ini ada yang haram. Maka kemudian jemaah Allah, si suami itu merenung dengan istrinya itu, ternyata baru ingat ketika istrinya sedang mengandung ngidam, ya. Ngidam itu kan keinginan khusus orang lagi mengandung, kan. Kalau orang kan nggak pernah ngidam, ya. Nah, ketika ngidam itu si istrinya ini minta daging kambing. Kalau daging kambing di sana sama di sini kan sama kambingnya, Pak. Tetapi yang beda itu adalah porsinya, ya. Kalau kita makan daging kambing itu kan porsinya nasinya sepiring, dagingnya sedikit, gitu, ya. Kalau di sana kan kebalik gitu, Pak, umumnya kebalik, dagingnya lebih banyak daripada nasinya. Nah, karena si suami ini tidak punya uang untuk membeli seekor kambing, ya, mungkin minta tolong tunangan pun juga tidak,
dia mungkin kepikiran bagaimana mengambil kambing orang. Ambillah di satu bukit, ngambil dari kambing orang, disembelih, dimasak, kasih istri. Baru ingat hal itu, sampaikan Rasulullah SAW, oh iya ya Rasulullah, ketika anakku dikandung, istriku mengindam itu, minta itu. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ingin anakmu cenderung kepada yang soleh, kepada kebaikan, ya, maka kamu halalkan daging kambing itu. Si suami itu mencari, Pak, di waktu itu ngambil di bukit mana gitu, ya. Dia tanya-tanya terus, tanya-tanya, ternyata orang yang punya kambing situ sudah tidak diketemukan, tidak ditemui. Ya, kenapa? Karena sudah pindah, ahli warisnya pun sudah tidak ada. Maka dia kembali ke Rasulullah SAW. Ya. Dia ingin menghalalkan, ya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu kamu sedekahlah 1 ekor kambing atau senilai kambing atas nama orang yang punya kambing itu. Kemudian beliau bersedekah, melaksanakan, bahkan dilebihkan, dan alhamdulillah sejak itu anaknya punya kecenderungan kepada hal yang baik. Itu jawaban Allah. Maka benar bahwa makanan yang tidak halal itu akan punya kecenderungan kepada yang tidak halal. Ini sumbernya. Jamaah yang kalau sementara kambingnya halal tadi dipotong, ya, dengan mengucap basmalah, tapi proses mendapatkannya yang tidak halal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis Imam Bukhari Rasulullah bersabda, innal khaira la yati illa bi khair aw khairul lahu. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang baik itu tidak akan mendatangkan kecuali kepada yang baik atau yang lebih baik. Khair yang lebih baik, ya. Yang baik itu tidak akan mendatangkan kecuali kepada kebaikan atau yang lebih baik. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau yang haram tidak akan mendatangkan kecuali kepada yang haram pula. Maka hati-hati, ini sumber luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah Allah, makanan itu adalah makanan halal dan baik. Makanan yang halal itu adalah senantiasa menjadi syarat diterimanya ibadah dan makbulnya doa. Dalam hadis Rasul disebutkan ada seseorang yang bepergian, rambutnya sudah tidak teratur, pakaiannya sudah umel dan segala halnya. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa, kata Rasulullah SAW, bagaimana akan Allah kabulkan doa sementara pakaiannya tidak halal, makanan yang dia makan pun tidak halal? Maka berarti jamaah Allah, makanan minuman yang tidak halal adalah menjadi sebab tidak diterimanya amal ibadah kita. Maka sangat rugi jamaah Allah kalau senantiasa ada hal yang senantiasa tidak halal masuk ke dalam tubuh kita. Alhamdulillah, sia-sia ibadah kita. Bahkan Rasul menyatakan 1 suap makanan haram berapa hari ibadah kita tidak diterima? 40 hari. 1 suap makanan haram 40 hari ibadah kita tidak diterima Allah. Kalau 10 suap lebih setahun, kan 10 suap berarti 400 hari. Itu makanan haram. Maka jangan Allah, uang korupsi itu dibeli makanan yang auzubillah, ya, tidak halal, kan? Berarti ibadahnya tidak akan Allah terima. Auzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikaitan dengan makanan yang halal, maka menjadi insyaallah ibadahnya, doanya akan makbul di hadapan Allah. Sebaliknya makanan yang tidak halal justru akan menjadi sebab ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Allah, makanan yang halal adalah akan menenteramkan hati, menenteramkan batin, ya, makanan yang halal. Tapi sebaliknya makanan yang haram maka justru akan mendatangkan ketidakbaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasul menegaskan dalam Imam Bukhari, la ya'tiyana 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala min halalin am min haram. Rasul bersabda, sungguh akan datang kepada manusia satu zaman, satu keadaan,
berkaitan dengan apa yang dia ambil dari harta itu, apakah halal atau haram. Ini akan datang masa di mana manusia halal haram tidak menjadi satu ukuran. Alhamdulillah. Ini Rasul yang menegaskan, maka kita harus berhati-hati banget. Kenapa? Karena di zaman itu berarti sudah sangat parah. Kalau sumber yang dia ambil adalah tidak halal. Kemudian jamaah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat yang tanpa suci. Dalam hadis Rasul Imam Muslim, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Ya. Dalam hadis Rasul disebutkan ini, Allah tidak menerima sholat tanpa toharoh. Tidak akan diterima. Kalau orang sholatnya sih kelihatannya khusyuk banget, tapi tidak suci. Tidak suci itu bisa karena baulun, pipis yang tidak hati-hati. Ya. Maka mohon maaf kalau sholat ini sudah sangat dimaklum oleh jamaah, hati-hati dalam pipis karena rosas itu adalah cipratan dari air pipis ke kain kita atau ke kulit kita, tidak kemasukan najis. Kalau najis maka berarti ghairi tuhur, tidak suci. Kalau tidak suci, layak Allah sholat, tidak akan Allah terima sholatnya. Itu jamaah Allah. Atau dalam pakaian kita. Ya. Kemudian dalam hadis ini lanjutannya adalah wala shadaqata min gululin. Allah tidak akan menerima sedekah dari gulul. Ya, gulul ini hadisnya disebutkan gulul, Pak. Gulul itu adalah dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surah Al-Imran 161 itu, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa orang yang gulul, maka harta gululnya akan didatangkan pada hari kiamat. Gulul itu kaitan dengan harta ghanimah. Ya, ghanimah, Pak. Jadi ghanimah memberikan mengambil. Atau ulama memaknai adalah gulul itu adalah milik bersama atau milik kantor digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Itu gulul. Jangan Allah contoh maaf nih, kan gulul ada dimaknai harta ghanimah atau harta milik bersama. Kan ghanimah itu milik bersama, Pak. Kalau ngambil sebelum dibagikan itu gulul. Demikian pula ulama memaknai gulul adalah harta milik kantor digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu bisa gulul. Ya. Itu jamaah Allah. Maka hati-hati, kenapa? Karena Rasul menegaskan wala shadaqata min gulul. Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil gulul. Gulul itu adalah bisa kategori seperti korupsi atau apa, proyek itu, kan? Ya, itu bisa kategori itu. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Maka di hadis ini Rasul menyatakan kullu jasadin nabatan minal harami fandal wa aula. Setiap tubuh yang tumbuh dengan harta haram maka nerakalah yang lebih pantas untuk tubuh itu. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Gulul diartikan adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya dari harta bersama, ya, atau memanfaatkan barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi atau keluarga, bukan untuk kepentingan kantor. Itu gulul, gitu ya. Ini ulama mengenai gulul gitu, Pak. Jadi memanfaatkan, ya, milik kantor tapi untuk kepentingan pribadi. Itu jamaah Allah. Maka hati-hati ini, ya. Mohon maaf jamaah yang dimuliakan Allah SWT, seperti mungkin ada inventaris kantor, ya, inventaris masjid lah gitu ya, inventaris masjid, ya hanya untuk masjid. Karena apapun yang ada di masjid ini adalah ini sudah milik Allah Subhanahu wa taala, sudah milik Allah. Kan wa annal masajida lillah, surah Jin ayat yang ke-18, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Yang bangun siapapun jamaah yang mulia membangun masjid ini, setelah jadi masjid ini menjadi milik Allah. Maka apapun yang sudah jamaah infakkan, sedekah jariahkan ke masjid ini sudah menjadi
tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu jamaah Allah. Kalau kita menggunakan untuk kepentingan pribadi, bisa masuk kategori gulul. Ya. Termasuk kategori gulul jamaah Allah. Umpama ini ada pasos, pasum digunakan untuk kepentingan pribadi, itu bisa kategori gulul. Hati-hati ya, jamaah Allah. Kenapa? Mengambil keuntungan dari milik umum ya. Itu jamaah Allah ya. Maka seumpama ingin buka warung di pasos, berarti harus izin seluruh warga gitu. Izin seluruh warga. Kata sewarga boleh ya baru tidak, nanti dibolehkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh jamaah Allah, Rasulullah SAW mengutus Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah ini Rasul menugaskan dia untuk mengurusi zakat. Ini Ibnu Lutbiyah ini diutus Rasul supaya mengurusi zakat. Berarti menjadi amil zakat itu kan. Nah kemudian begitu Ibnu Lutbiyah ini kembali ke Madinah, Rasulullah SAW dia bilang gini, ya kata Ibnu Lutbiyah ini, ya Rasulullah, ini untukmu, ini zakat, ini untukku. Jadi dia mendapatkan apa yang namanya gratifikasi gitu kan, ya dari penguasa setempat di sana, hadiah untuk orang yang nari zakat. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW langsung berkhutbah menegaskan bahwa kepada orang itu dan juga sahabat yang lain, apakah ketika kamu diam di rumahmu kamu mendapatkan gratifikasi ini? Jawabannya kira-kira ya tidak dapat Pak. Maka dalam hadis Imam Abu Dawud disebutkan bahwa orang yang sudah ditetapkan gajinya lalu mengambil selain dari gaji yang ditetapkan, maka itu kategorinya gulul. Ya, ini mohon maaf yang berbolong karena tadi Rasul menegaskan layak wallahu sholata bi ghairi tahurin wala shadaqata min gululin. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang tidak suci, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah dari gulul. Ternyata kategori gulul itu adalah orang yang senantiasa mengambil uang yang lebih dari ketetapan gajinya. Beda dengan kalau bonus, jelas itu Pak ya. Ini jamaah Allah seperti jaspro atau jasa produksi gitu ya. Karena lagi jamaah Allah yang sudah ada ketetapannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah SWT dan hal tadi Rasulullah SAW sangat mengingatkan kita hati-hati dengan harta yang tidak halal ya. Harta yang tidak halal. Dalam hadis Abu Dawud ini disebutkan bahwa orang yang sudah ditetapkan gajinya lalu mengambil selain dari gaji yang sudah ditetapkan, maka itu kategorinya kepada gulul ya. Gulul itu adalah bisa kategori kepada hal yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa saja makan yang Allah haramkan ya, dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 3, ayatnya sudah sangat mafhum oleh jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah wal mawqudah. Al-ayat. Allah haramkan bagi kamu pertama adalah maitah, bangkai. Kemudian yang kedua darah ya. Darah itu adalah yakni darah yang mengalir ya. Damam masbuhah itu yang mengalir yang mengalir. Kalau yang itu yang keluar dari leher sapi itu yang haram. Tapi darah yang ada dalam daging itu tidak kategori yang diharamkan. Kemudian adalah walahmul khinzir, daging babi dan terlebih dua itu ya. Dan jamaah rahimahullah, kalau kita perhatikan ketika seseorang benci sama orang, marah itu, yang disebutkan kebun binatang. Dan kebun binatang yang paling sering identik dengan kemarahan, kebencian orang adalah sebenarnya B1, B2.
itu bukan hanya orang muslim, Pak. Kalau kita lihat dalam film barat pun sama menyebutnya itu. Berarti secara fitrah manusia, hewan itu adalah hewan yang memang tidak baik untuk dikonsumsi. Kan jarang orang lagi marah dunia, hei sapi gitu. Atau sapi lo gitu ya, kambing lo gitu, ayam lo, jarang kan. Oh mungkin ada, tapi pastinya seperti itu. Baik muslim maupun kafir, tetap yang disebut itu hewan itu. Berarti mereka juga sama, itu adalah hewan tidak baik. Secara fitrah manusia itu hewan tidak baik, tapi kenapa mereka memakannya? Itu jangan bolong. Ini sama juga kalau dianalogikan, Pak, ya kan tidak pernah ada orang yang senantiasa beli bakso terus makan bakso sambil BAB. Nggak ada, Pak. Orang apa macamnya. Tapi coba perhatiin, Pak, ada orang yang merokok sambil BAB. Betul ya? Coba, dan kita nyesel, Pak, kalau begitu masuk WC setelah yang BAB-nya merokok di situ. Astagfirullahaladzim. Nah, ini zaman dulu satu menunjukkan bahwa rokok itu adalah identik dengan itu. Yang mohon ini hanya analogi saja tadi. Betul ya? Betul ini ya. Maka jangan pernah bawa rokok ke masjid. Kan masjid tempat yang suci nih, Pak. Jangan bawa rokok ke masjid. Ini nggak sesuai lah dengan masjid. Ya, ini hanya analogi saja. Kalau tadi saya contohkan jawabanullah adalah orang yang senantiasa marah kepada orang, saya disebut kebun binatang, Pak. Dan kebun binatangnya itu baik muslim maupun tidak muslim. Ya, berarti menunjukkan binatang itu binatang yang memang tidak bagus gitu untuk manusia, haram bagi manusia. Tapi kenapa mereka makan gitu? Ya, nah jawabanullah demikian pula saya analogikan saja. Ini kan tidak mungkin orang beli bakso kemudian masuk WC sambil makan bakso, tidak mungkin, Pak. Ya, atau makan aja makan apapun ya. Tapi orang kadang-kadang, ya, karena saya sering menemukan masuk WC mau rokok gitu, Pak. Ya, bukan dendam juga, bukan ini, Pak. Ya, akhirnya kan begitu kita nyari WC lain gitu, yang tidak mau rokok. Gitu. Ya, berarti ada orang sambil BAB sambil merokok. Berarti rokok kan begitu dekat dengan itu. Mohon maaf ya, jangan. Kan sini tidak ada yang rokok sekarang. Nah itu jawabullah, maka walau hijz itu adalah suatu hal yang haram. Kemudian mohon maaf, katanya rokok yang filternya itu terbuat dari hemoglobin babi. Filternya itu, maka itu hati-hati banget ya. Insya Allah kan di sini tidak ada merokok, insya Allah jangan boleh. Alhamdulillah. Jangan yang bagian ini. Ya. Mohon maaf jangan boleh. Kalau merokok, Pak, terus di situ ada hemoglobin babi kan kesedot. Ya Allah ya Rabbi. Kalau gitu saya merokoknya yang kretek aja. Ya jauh. Mohon maaf ya boleh. Kemudian yang diharamkan itu juga adalah yakni hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, itu juga haram. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, itu juga haram. Jawab Allah, inilah hal-hal yang senantiasa diharamkan. Bangkai itu hanya dua yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian saya akhiri dengan tadi kategori gulul. Ini ada kisah di masa perang Khaybar, Pak. Perang Khaybar itu kan Rasulullah menaklukkan Yahudi Khaybar. Setelah Khaybar takluk, kemudian Rasulullah mengirim kepada utusan. Kemudian Wadil Qura. Nah, ketika di Wadil Qura ini, Yahudi Wadil Qura, jamaah Allah, di situ langsung dapat serangan. Jadi belum siap perang, langsung diserang gitu. Mengenai satu pelayan Rasul, ada yang menyatakan namanya Kir-Kiro. Begitu meninggal, sahabat yang bilang ini selamat atas surga yang diraihnya, gitu loh. Kata Rasulullah, tidak, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, mantel yang dia ambil itulah menjadi api neraka baginya. Jadi ketika beliau ini, ketika kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah, kan belum dibagikan nih. Ini pelayan Rasul mengambil satu mantel, ya.
diambil satu mantra sebelum pembagian. Itu gulul itu kan, contoh gulul itu. Dan kemudian beliau meninggal, maka pada beliau ikut berjuang Pak, menjadi sebab masuk neraka karena gulul tadi, mengambil satu mantra sebelum dibagikan. Itu yang kalau maka hati-hati pada perjuangan beliau kan, ikut perang ke Khaybar, mendampingi Rasulullah kemanapun, subhanallah. Tapi karena ada harta gulul, justru yang menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka jawab Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW tadi bersabda, la yaqbalullahu sholata bi ghairi tahurin wala shadaqata min gululin kullu jasadin nabata min al-khariqil aula. Setiap Allah tidak akan menerima sholat tanpa suci, dan juga Allah tidak menerima sholat dari harta gulul,